Oke. Bahasa kok Oh, suaranya Mas kok Imam ya. hilang-hilang ya. Oh, Ini kedengeran nggak Pak Sum? Tadi agak hilang tadi ya, bagian belakang. sudah kedengaran, Mbak. Atau Sekarang kedengeran, kedengeran sekarang ya kedengeran, sekarang. sekarang kedengeran, kedengeran. Ada ya oke. Saya pakai Mm-mm. tethering jadinya. Hmm. Oke. Pada siang hari ini akan mendengarkan presenter dari atau ketua klaster riset dan layanan digital yaitu Bapak Imam Rehudin, Mas Imam ya. Jadi Mas Imam posisinya sebagai Kaprodi S1 FEBUI, tapi saat ini sebagai untuk acara Brownback meeting dari klaster riset masalah di. Jadi sedikit intermezzo ya Mas Imam, kita menyapa Ya, dulu ya untuk Mbak mohon Astri. izin Bapak audiens Bapak, Kakak, mungkin tadi ada beberapa siswanya Mas Imam ya. Masih banyak senang berkesempatan luangkan waktu di Zoom ini ya. Back nih. Jadi brown bag itu kan sangat santai gitu ya, Hmm. formal. Terus walaupun offline kan itu ya bawa bekal sendiri, bawa bekal sendiri-sendiri, menikmati sendiri-sendiri, apalagi ini di Zoom mau ngopi-ngopi atau langsung kalau mau Oh, ngopi-ngopi ngopi-ngopi atau ya. ngopi sendiri, menikmati sendiri, apalagi layar Zoom. Jadi terima kasih Ngopi sekali sendiri atas ya. kesempatannya bergabung di klaster klaster kami. Nah untuk hari ini acara siang hari ini adalah pemaparan dari Mas Imam itu judulnya itu adalah A Global Study on AI Adoption in Digital Service, ya, Robofob, Pills, and Ambivalent. Nah, menarik sekali ini seperti apa sih tuh dengan istilah-istilah buat ya. Karena melihat waktu nanti boleh mungkin Mas Imam langsung self service ya. Share screen-nya dari Mas Imam juga ya. Baik, ya Mbak Astri. Ini saya share Biasa screen ya. kan Mas Imam. Oke, mungkin saya mulai memaparkan dulu. Jadi judul dari Brownback meeting hari ini adalah A Global Study on AI Adoption in Digital Services, Robophobe, Robophile, dan Ambivalent. Mungkin sebelum saya masuk ke penelitiannya, saya sedikit overview tentang anggota tim risetnya. Ini tim risetnya memang benar-benar internasional dan ini sebetulnya bukan saya inisiatornya. Saya dihubungi oleh Christian Osakwe, ini yang second authornya dari Maroko ya. Karena Oh, kebetulan Maroko. saya mungkin cukup aktif di sosial media terkait riset dan kemudian oleh uh, Dr. Christian Osakwe ini kemudian dihubungi diajak untuk riset bareng dan apa namanya riset bareng tentang AI. Kemudian kebetulan akhirnya saya buat hibah hibah putih Q2 eh, yang apa namanya yang memang kebetulan Kristen Osako ini juga sudah memenuhi H-indeksnya gitu ya untuk mitra waktu itu dan apa namanya dan University International di Rabat ini juga sudah AACSB lah sehingga tadi secara apa namanya secara institusi juga selevel lah, setara lah kurang lebih dengan FEB UI. Kemudian akhirnya disetujui hibahnya. Dan meskipun hibah ini sebelum klaster kita didirikan, klaster riset pemasaran layanan digital, tapi sebetulnya kalau saya boleh bilang riset ini menjadi seed gitu ya, menjadi benih yang kemudian berkembang menjadi ide untuk cluster riset kita yaitu cluster riset pemasaran layanan digital. Dan mungkin uh, sedikit background bahwa saat ini konsumen itu sudah sangat sering menggunakan layanan AI, baik disadari maupun tidak disadari karena ya sebetulnya AI itu pertimbangan utamanya adalah cost cutting gitu ya, sangat menghemat bagi perusahaan, tapi kadang-kadang ya mungkin mengorbankan kualitas layanan. Tapi di sini kita lihat bahwa AI sudah banyak membantu atau berpotensi membantu dalam berbagai konteks, apakah itu untuk belanja daring, kesehatan digital, edukasi, dan juga bahkan keuangan pun juga bisa menggunakan
eh, bantuan AI. Tapi adopsi tidak selalu linear dengan penerimaan. Maksudnya belum tentu orang yang pakai itu belum tentu happy gitu. Mungkin susah. Belum tentu mau belum tentu semua orang mau menerima, dan yang menerima pun belum tentu menerima dengan puas ya. Jadi kita sebetulnya kita ingin melihat apa yang membuat konsumen mau menerima layanan berbasis AI. Terlebih lagi seringkali implementasi AI itu dengan mungkin mengurangi porsi sentuhan manusianya ya, sehingga mungkin untuk menghemat biaya dan seterusnya, sehingga bisa jadi implementasi AI ini juga melibatkan adanya pengurangan kualitas layanan ya, meskipun belum tentu, tapi ya pastinya eh, tergantung implementasi pastinya, tapi sangat mungkin ada penurunan kualitas layanan sebagai akibat dari implementasi layanan AI. Nah, ini sebetulnya penelitian utama dari hibah kita. Ini bukan ini yang akan saya paparkan hari ini, karena ini penelitian utamanya sifatnya bukan eksploratori, tapi memang sudah ada modelnya, sudah ada variabelnya, kemudian diujikan dari dari 4 variabel, salah satunya tidak signifikan, sisanya signifikan. Ini juga dilakukan lintas negara dan ada berbagai macam faktor. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini variabel-variabelnya. Karena penelitian yang saya paparkan ini sebetulnya sedikit mendaur ulang gitu ya. Jadi ini penelitian utamanya yang nanti sedang dalam proses publikasi juga. Tapi paper yang sedang saya tulis ini sebetulnya menggunakan data dari apa namanya penelitian pertama, tapi kemudian saya melihat dari angle yang berbeda. Jadi mungkin ini model dari penelitian utama. Kemudian ini adalah datanya. Jadi diperoleh 2.327 responden tersebar dari 11 negara. Jadi Indonesia di sini ada 190 responden, kemudian dari Ghana, dari Malaysia, Maroko, dari India, yang paling banyak dari India 347. Nah, tapi kurang lebih eh, respondennya kurang lebih antara 160 sampai 350, kurang lebih segitu, totalnya 2.327 responden. Meskipun ini terbagi dua, 1.200 itu yang sudah familiar dengan AI. Di sini memang terminologinya service robot karena terkait dengan otomasi, tapi sebetulnya yang ditanyakan itu adalah layanan berbasis AI. Jadi masalah terminologi saja itu juga, ini sebenarnya topik yang diperdebatkan di tim kami gitu ya. Apakah service robot ataukah menggunakan layanan berbasis AI, tapi untuk paper pertama diputuskan menggunakan service robot karena lebih luas cakupannya, tapi untuk paper yang kedua kita melihatnya sebenarnya nggak lebih luas juga sih, kita angle-nya ya mungkin untuk outlet jurnal yang disubmit mungkin mereka lebih suka dengan istilah service robot, sedangkan untuk paper yang kedua ini eh, terminologi yang saya pakai adalah layanan berbasis AI. Karena ini konteksnya dalam layanan retail, tapi kita mungkin tadi dilihat angle-nya secara umum, eh, sebagai eh, layanan berbasis AI. Kemudian, maaf, eh, nah di sini penelitian yang kedua ini, paper yang kedua ini eh, bertujuan mengeksplor. Jadi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama sudah lebih konfirmatori, ya sudah ada modelnya, sudah ada variabelnya, langsung diuji hipotesis. Nah, kalau paper yang kedua ini sebetulnya saya ingin mengeksplor terlebih dahulu begitu ya. Apakah seperti apa sih karakteristik responden terkait penerimaan terhadap layanan AI ini? Karena yang saya amati juga bahwa meskipun overall positif, tapi sebetulnya tidak merata ya. Masih ada mungkin kantong-kantong pengguna AI itu yang eh, apa namanya eh, yang
mungkin tidak percaya gitu ya, tidak percaya dengan AI, sehingga dari data yang 2.327 tadi, saya ingin memetakan dulu. Saya memetakan menggunakan mixed method, kombinasi antara cluster analisis, kemudian setelah itu akan ada kualitatif dengan in-depth interview. Sebenarnya selain cluster analisis, saya juga awalnya ada rencana melakukan kayak semacam machine learning gitu ya. Saya, ini ada Ya, ada gangguan sedikit, Pak gangguan ya. Imam. Oke, mungkin. Udah hilang, udah hilang. Oke, tapi tadi ternyata overlap dengan paper pertama. Jadi saya tidak ingin overlap dengan paper pertama. Jadi paper pertama lebih konklusif sifatnya, maka paper kedua ini akan lebih kualitatif gitu, sehingga analisis tambahannya kita dari awalnya kita mau melakukan regresi, akhirnya saya rubah menjadi kualitatif, menjadi interview. Memang ini masih dalam proses gitu ya, tapi dari hasil cluster itu memang mungkin perlu analisis tambahan untuk memperdalam. Nah, dari situ yang cocok adalah, menurut saya yang cocok adalah in-depth interview. Nah, sini rencananya akan ada mungkin sekitar 30 informan, mungkin 10 dari yang RoboFob, 10 mungkin ini belum muncul ya, tapi intinya ada 30 informan untuk in-depth interview. Nah, hasil temuan sementara dari analisis cluster itu yang pertama adalah eh, adanya tiga kelompok atau tiga segmen gitu ya, tiga segmen konsumen berdasarkan respon eh, terhadap penggunaan AI. Jadi berdasarkan variabel-variabel penelitian, kita lakukan cluster, dan ini sudah diuji menggunakan 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, 5 cluster. Ternyata yang paling stabil, yang paling baik karakteristiknya itu yang 3 cluster. Setelah itu PR kedua adalah menginterpretasi 3 cluster ini siapa. Terus dari data yang ada, kemudian kita interpretasi klasternya ini RoboFile itu yang positif ya, yang pro terhadap AI, memiliki persepsi antropomorfisme tinggi, dan adanya keinginan kuat untuk penggunaan robot yang memang sudah menjadi mungkin target market utama ya untuk layanan berbasis AI. Sedangkan yang mayoritas sebetulnya ada di ambivalen, di tengah-tengah. Jadi eh, mayoritas itu ternyata bukan yang pro. Mayoritas itu yang di tengah-tengah, yang mungkin persepsi antropomorfismenya sedang, kemauan adopsinya juga sedang, dan sikapnya lebih ke netral. Netral di sini mungkin lebih ke wait and see, dan bisa dipengaruhi oleh kelompok yang lain, apakah robophobe maupun robophile. Jadi ambivalen di sini eh, memang sebetulnya perlu dibedakan, bahwa ambivalen ini mungkin bisa dibedakan antara yang benar-benar ambivalen dengan yang mungkin apati. Kalau ambivalen itu baik, dia memiliki dua-duanya, dia suka juga tapi juga takut juga, sehingga di sini netral gitu ya. Sedangkan ada juga yang apati, yang nggak suka dan nggak benci gitu ya, sehingga itu belum dibedakan. Memang di sini masih jadi satu, tapi bisa jadi ada kedua tipe ambivalen tadi, yang benar-benar ambivalen, yang dua-duanya jadi baik suka dan benci dengan AI gitu ya, atau ada juga yang benar-benar apatis, mungkin tidak suka dan juga tidak benci terhadap AI. Ini mayoritas dari responden. Dan ada minoritas 304 itu yang dia robophobe, atau kita interpretasi sebagai robophobe. Dia punya persepsi antropomorfisme rendah, dia dipersepsikan tidak mirip manusia. Terus kemudian adanya kemauan yang rendah untuk mengadopsi, dan tingkat kecemasan yang tinggi terhadap robot, dari sini terhadap otomasi ya, sehingga apa namanya eh, ya cenderung resisten terhadap adopsi AI dalam layanan digital. Nah, mungkin ini ada datanya. Ini distribusinya dari 11 negara. Ternyata Indonesia itu yang paling sedikit robofile-nya, yang paling banyak
justru yang paling banyak ambivalennya gitu ya. Sedangkan yang paling banyak ini proporsi sih, ini proporsi eh, persentasenya ya. Sedangkan yang paling banyak persentase robofile-nya adalah Malaysia, kemudian yang paling sedikit persentase ambivalennya juga Malaysia. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ya kita hipotesiskan mungkin ada perbedaan budaya ya, atau ada perbedaan persepsi terhadap uh, service robot gitu ya, sehingga atau terhadap layanan berbasis AI karena ya ada hubungan antara antropomorfisme dengan intensi adopsi dan di Indonesia apa namanya persepsi terhadap antropomorfismenya terbilang sedang, jadi tidak tidak setinggi Malaysia sehingga tercermin pada mungkin jumlah yang ambivalen juga lebih besar. Sedangkan yang robofob sebenarnya relatif rata. Kalau kita lihat di semua negara ada persentasenya yang mungkin sekitar 10 sampai 20% yang dia robofob. Dan di sini meskipun dia minoritas tapi bisa jadi dia cukup vokal gitu ya. Kalau kita lihat di sosial media, kalau kita apa mungkin skimming aja terkait dengan AI, ada sekelompok orang tuh yang memang apa namanya mungkin resisten dan mungkin me- mengajak gitu ya, mengajak buat lebih berhati-hati atau mengajak untuk lebih waspada terhadap penggunaan AI ya. Eh, dan mungkin juga ada istilah clanker ya, itu istilah yang semacam slur terhadap AI dan mungkin pengguna AI juga. Jadi ada apa namanya ada semacam istilah istilah slang yang itu memang ditujukan untuk eh, apa namanya bernuansa negatif ya terhadap AI dan pengguna AI. Itu menjadi salah satu indikator bahwa atau salah satu anekdot ya bahwa meskipun robofob ini relatif minoritas, tapi dia merata di semua negara dan dia ya bisa jadi vokal, bisa jadi vokal dan mempengaruhi yang ambivalen sehingga apa namanya bisa jadi yang ambivalen ini eh, terpengaruh oleh mungkin narasi gitu ya, yang disuarakan oleh kelompok robofob. Tapi ini mungkin masih masih subject to further research ya karena kita masih mendapati masih melakukan penelitiannya dengan cluster analisis dan belum mendalam menggunakan interview. Moga-moga dari interview akan dapat lebih kaya temuannya terkait mungkin kelompok yang robofil, robofob dan ambivalen dan mungkin juga apa namanya lebih bisa mengkomplement atau mensuplemen gitu ya apa hasil eksplorasi dari cluster analisis. Kemudian ini profil cluster, jadi menggunakan radar radar chart. Ini angka yang sudah terstandardized dari yang robofil, ambivalen dan robofob dan ini memang terlihat apa namanya ada hubungan. Jadi ada ini yang tiga ini adalah anthropomorphism diukur dengan tiga dimensi, ada adaptability, animasi dan intelligence. Kemudian ini novelty seeking dan konsisten lebih yang tiga ini lebih ke personality factors dan yang terakhir ini adopsi dan di sini dilihat apa namanya yang robofile relatif tinggi-tinggi semua, ambivalen di tengah-tengah mendekati nol ya, nol di sini mungkin average gitu ya, tengah-tengah, jadi tapi agak cenderung ke rendah sebetulnya. Jadi di tengah-tengah tapi agak cenderung rendah, sedangkan yang robofob ini yang paling rendah, kecuali social need. Jadi social need ini sebenarnya nggak kalau dilihat ada spike-nya di radar chart-nya, ini artinya dia di antara semua variabel uh, robofob juga memiliki social need. Bisa jadi justru karena dia punya social need yang tidak terpenuhi dari mungkin AI yang dipersepsikan tidak seperti manusia sehingga dia merasakan dia apa ada unwillingness untuk mengadopsi AI dalam layanan digital atau layanan mungkin layanan berbasis AI begitu ya. Kemudian ini tiga kelompok robofile itu yang paling pro AI, dia skor tertinggi pada hampir semua variabel. Ciri-ciri utamanya di sini eh, apa perceived anthropomorphism-nya paling tinggi, novelty seeking juga tinggi, willingness to use AI juga tinggi.
Sedangkan self conscious dan social need berada pada level mungkin menengah gitu ya, sehingga tidak terlalu terpengaruh terhadap kecemasan sosial ketika menggunakan teknologi. Dan di sini konsumen yang paling cepat menerima otomasi, sehingga merupakan mungkin target market gitu ya, target market untuk marketers yang memang mempromot layanan berbasis AI. Nah, yang kedua adalah ambivalen, ini yang sebenarnya mayoritas sekitar 45%. Di sini moderat, cenderung netral, dan dia skornya di tengah-tengah, mendekati 0, antara 0 hingga negatif 3, jadi cenderung tengah-tengah, agak ke bawah ya, agak ke rendah. Tidak ada variabel yang benar-benar positif atau negatif. Kemudian willingness to use ada di kisaran 0, jadi sedikit di bawah 0, sehingga sebetulnya tendensinya agak ke rendah ya, agak ke enggan sebetulnya. Bukan berarti belum sampai tingkat menolak seperti robophobe, tapi sebenarnya sudah agak-agak mungkin less willing begitu. Dan ini bisa jadi ambivalen ini cenderung menunggu bukti, gitu, melihat manfaatnya, jadi masih wait and see. Kemudian ya seiring dengan penggunaan, seiring dengan mungkin pembiasaan dengan layanan berbasis AI, familiarity bisa jadi membuat ambivalen menjadi robophile kalau memang dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang positif dari layanan yang dipakai. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan narasi yang negatif, terus pengalamannya dengan AI juga memburuk misalnya, maka bisa jadi yang ambivalen ini kemudian menjadi robophobe, sehingga masih in between ya, mungkin masih atau bisa dikatakan floating mesh kali ya. Di ambivalen atau floating mesh, dia tidak positif, tidak negatif, ya tergantung dari pengalaman penggunaan, bisa jadi ke arah robophile, bisa jadi ke arah negatif, ke arah robophobe. Kemudian yang terakhir adalah robophobe, ini negatif terhadap AI. Ini skornya paling rendah terhadap semua semua perceived anthropomorphism. Kemudian melihat AI sebagai tidak adaptif, tidak menyerupai manusia, dan kurang cerdas. Jadi ya mungkin tadi kadang-kadang AI, misalnya ChatGPT, kita menggunakan ChatGPT, kadang-kadang kita lihat, wah ini jawabannya ngaco nih. Kadang-kadang kita tahu itu bisa jadi itu juga faktor ya. Jadi sebenarnya anthropomorphism ini bisa jadi elemen dari kepuasan terhadap kualitas layanan AI itu sendiri, karena seringkali memang adopsi AI pada layanan digital itu fungsinya untuk cost cutting ya, untuk menghemat biaya, tapi mengorbankan superior services gitu ya, sehingga ya tidak sedikit yang memang mungkin kecewa ya dengan layanan AI yang mungkin eksekusinya tidak tidak lebih baik dari manusia begitu. Sedangkan adanya novelty seeking dan self conscious yang rendah menandakan adanya ketidaknyamanan. Jadi memang kelompok robophobe ini memang sudah tidak nyaman dengan teknologi baru ya. Jadi tidak berbeda dengan robophile yang mungkin memiliki novelty seeking yang tinggi. Robophobe ini memiliki novelty seeking yang rendah dan juga self conscious yang rendah, lebih cuek gitu ya. Kemudian adanya mungkin kecemasan ketika berinteraksi atau distrust ketika berinteraksi dengan sistem otomatis yang mungkin juga bisa jadi justified ya, bisa jadi tentang penggunaan data kita, kemudian resiko kita menempatkan keputusan penting di tangan AI itu bisa jadi kecemasan yang valid. Tapi di sini willingness to use-nya sangat rendah, dan ini adalah kelompok yang menolak AI secara mutlak begitu ya. Dia juga social need relatif rendah, tapi masih dibandingkan yang lain dia lebih tinggi. Jadi sebenarnya masih membutuhkan interaksi sosial, tapi mungkin tidak se tinggi yang lain gitu ya. Ini konsumen yang paling sulit diyakinkan, hambatannya bersifat emosional dan juga kognitif, sehingga pendekatan persuasif harus menekankan keamanan. Tapi nanti sebenarnya argumen saya adalah ini saya skip dulu. Rencana selanjutnya kita akan melakukan kualitatif dengan in-depth interview untuk melengkapi kekurangan. Jadi saya menyadari bahwa metode kuantitatif dengan analisis cluster itu masih banyak keterbatasan, masih jauh dari hasil yang sempurna, sehingga membutuhkan suplemen atau komplement dari kualitatif di sini dengan triangulasi terhadap pengelompokan konsumen yang teridentifikasi. Kita ada mungkin
rencananya wawancara 30 informan, 10 dari RoboFob, 10 RoboFil, 10 RoboFob, dan 10 ambivalen, tapi tetap fokus pada konsumen Gen Z. Jadi data yang 2.327 itu pada konsumen Gen Z, 18 sampai 28 tahun. Jadi sebetulnya memang mereka itu target market ya dari kalau yang mungkin yang older generation mungkin ya lebih resisten terhadap AI karena apa namanya ya umumnya walaupun saya nggak mungkin belum jaminan belum tentu juga ya bisa jadi apa namanya meskipun lebih dewasa tapi apa namanya bersedia mencoba tapi di sini penelitian kami memang fokus kepada konsumen muda 18 hingga 28 tahun dengan asumsi memang konsumen muda itu lebih resipien ya lebih lebih mudah menerima adopsi teknologi itu pun ternyata ada sekian persen yang robophobe begitu ya yang dan di sini rekomendasi sementara ini untuk 3 segmen konsumen buat yang kalau misalnya kita sebagai marketers yang ingin menyasar RoboFile sebagai target market, maka tekankan aspek inovasi, efisiensi serta personalisasi. Jadi memang itu fungsi-fungsi apa yang canggih begitu ya. Dan itu apa namanya dan kelompok RoboFile ini memang target market utama bagi layanan berbasis AI termasuk yang full AI service karena layanan berbasis AI itu juga ada mix-nya, ada produk mix-nya ya antara yang full AI, ada juga yang hybrid. Jadi yang hybrid antara human and AI dan hybrid itu juga bervariasi. Ada yang hybridnya lebih banyak manusianya, ada yang lebih banyak AI-nya, ada yang di tengah-tengah. Jadi di sini uh, apa tergantung apa namanya tipe layanannya ya mungkin untuk kesehatan kalau full AI mungkin belum banyak yang bersedia begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan bisa jadi uh, apa saya suka belajar misalnya belajar dibantu AI begitu ya misalnya bersedia untuk menggunakan layanan apa apa mungkin kayak semacam courses atau training digital dengan bantuan AI bisa jadi full AI. Yang kedua, ini ambivalen, ini menawarkan sebaiknya untuk menyasar ambivalen bisa menawarkan hybrid karena mereka ambivalen ini di tengah-tengah. Kalau full AI takutnya malah resisten gitu ya sehingga tetap mungkin ada hybrid service antara human dan AI dan mendesain AI agar semakin menyerupai manusia karena dari pola yang ada semakin tinggi antropomorfismenya semakin tinggi juga intensi untuk mengadopsi sehingga harapannya dengan AI yang semakin menyerupai manusia dari sisi responnya, dari sisi kemampuan analisisnya, dari sisi outputnya dalam memberikan layanan itu bisa meningkatkan pengguna terutama yang ambivalen menjadi RoboFile dengan mungkin pengalaman positif ya dalam menggunakan AI dan perlu menekankan pada pengalaman menggunakan layanan agar setidaknya mau mencoba begitu ya setelah mencoba dan menerima layanan atau menggunakan layanan berbasis AI dengan pengalaman yang positif maka bisa jadi yang ambivalen ini menjadi RoboFil. Sedangkan untuk RoboFob dan memang ini dapat dikatakan minoritas pada segmen konsumen 18 hingga 28 tahun itu mungkin bisa menjadikan human service sebagai key value proposition. Jadi justru tidak memaksakan untuk menggunakan AI gitu. Jadi di sini apa namanya bukan jadi memang RoboFob ini bukan konsumen untuk AI based services sehingga bisa jadi kalau memang menyasar RoboFob ya memang dengan layanan yang justru meng-highlight human touch gitu ya, human service tidak menggunakan AI ya pastinya akan lebih mahal gitu ya dengan human services sebagai key value proposition ya otomatis mungkin harganya tidak akan seefisien apa yang menggunakan AI. Menekankan transparansi dan kontrol terhadap penggunaan layanan digital serta dan ini bisa jadi potensi underserved ya, maksudnya dengan adopsi teknologi AI pada berbagai macam layanan baik digital maupun non digital sekalipun di masa depan sangat mungkin RoboFob ini
tidak dilayani atau tidak mendapatkan pelayanan yang mereka harapkan gitu ya, karena mereka mengharapkannya layanan manusia, sedangkan trennya banyak layanan yang berbasis manusia digantikan sebagai atau di suplemen gitu ya, di apa dibantu oleh AI, sehingga apa namanya sangat mungkin kelompok Robocop ini tidak mendapatkan layanan yang mereka harapkan, yaitu yang berbasis manusia sepenuhnya gitu. Itu menjadi salah satu resiko atau potensi yang dialami oleh kelompok Robocop. Ini penelitian selanjutnya, sebagaimana saya sampaikan di depan, bahwa penelitian tentang Robocop Robofil ini menjadi salah satu dasar untuk penelitian di klaster kita, di klaster riset pemasaran layanan digital selanjutnya. Jadi ini karena yang kemarin yang dengan Chris Osakwe ini di bidang retail, mungkin kedepannya bisa dikembangkan juga di bidang healthcare, finance, atau juga education, atau mungkin bahkan yang lainnya ya, dengan konsep yang kurang lebih sama, bahwa apa namanya ya penerimaan terhadap penerimaan konsumen terhadap penggunaan AI itu bervariasi. Mungkin ada yang lebih banyak robofobnya, bisa jadi ada yang lebih banyak mungkin bisa jadi ada yang lebih banyak robofobnya begitu ya. Kalau untuk retail mungkin lebih lebih banyak ambivalen dan kedua robofil, tapi bisa jadi untuk healthcare atau untuk finance bisa jadi lebih banyak robofobia. Nah, itu yang mungkin menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan adanya teori penerimaan atau resistensi terhadap layanan berbasis AI, karena kita memang masih relatif baru layanan berbasis AI ini sendiri, dan kita belum tahu respon konsumen seperti apa, dan apa sih yang membuat respon tersebut, apakah apakah mengadopsi ataukah resisten terhadap adopsi teknologi. Itu masih butuh banyak eksplorasi, sehingga harapannya dengan penelitian yang eksploratif dengan seperti penelitian ini, dengan cluster analisis dan dengan interview, bisa menjadi dasar ya, menjadi fondasi untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu sekilas dari saya untuk pemaparan terkait dengan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih, dan silahkan apabila ada pertanyaan atau masukan terkait penelitian, atau mungkin terkait apa namanya, mungkin prosesnya, atau mungkin future apa namanya eh, langkah di masa depan ya, mungkin kalau ada yang mau berdiskusi ya, saya persilahkan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Astri sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Imam, sharingnya insightful sekali ya, sangat menarik. Mungkin untuk kita gitu ya. Mungkin tadi sambil refleksi saya bahwa ini benar ambivalen, kayaknya saya tengah-tengah gitu ya, langsung berasa gitu ya. Oke, mungkin untuk kita santai-santai, informal gitu Imam ya. Akan apa dari audience mungkin kayaknya banyak mahasiswa Mas Imam ya, rekan-rekan mahasiswa Mas Imam, kakak-kakak. Jadi mungkin Mas Imam kalau boleh, waktu itu Mas Imam pernah cerita cikal bakal tadi dilirik oleh tim riset itu, Mas Imam kayaknya apa bermula dari iseng-iseng riset gitu Mas Imam. Mungkin bisa jadi inspirasi buat siswa Mas Imam. Oke. Oh iya, Mbak Gita, silakan Mbak Gita. Silakan Mbak Tunggu Gita. Mas Imam. Mbak Gita dulu, Mbak Gita Jawab yang dulu. Mbak Astri dulu, mungkin inspirasi Pak Imam. Baik. Oke. Jadi Bebas. apa namanya kalau kalau ide awal dari penelitian ini sebenarnya bukan dari saya, tapi dari tadi yang Chris Osakwe ya. Jadi, tapi kemudian pada pengembangannya dengan terlibat dalam penelitian ya, tadi oke, penelitian ini ya dari satu penelitian bisa dihasilkan beberapa apa paper gitu ya, beberapa penelitian turunan begitu ya. Di antaranya di sini apa namanya cluster analisis. Jadi memang tadi dari kolaborasi itu memang kan pasti ada tektok gitu ya. Di antaranya mungkin ada hal-hal yang apa namanya yang ya kita mungkin ada yang agree atau disagree begitu ya. Termasuk dalam hal ini ya tadi sebetulnya saya sendiri
waktu itu prefernya kita mulai dengan kualitatif dulu gitu. Tapi ya tadi bisa intinya sih kita bisa jalan bareng-bareng gitu ya sehingga ya akhirnya eh, apa? Tapi kan memang kita kuantitatif dulu. Tapi dari kuantitatif itu ya sebetulnya saya sendiri melakukan dua-duanya baik kuali maupun kuanti. Sebenarnya banyak black box gitu ya. Ketika kita melakukan riset kuantitatif, kita menguji model-model yang mungkin canggih, yang apa mungkin dengan metode SEM atau PLS atau regresi, mungkin konklusif jawabannya oke kita signifikan nggak signifikan, tapi kadang-kadang banyak banyak yang nggak terjawab, ternyata belum bisa terjawab, sehingga ya tadi membutuhkan eksplorasi mendalam. Jadi sebenarnya ya penelitian ini eh, ya sebenarnya apa ya eh ya inspirasinya dari proses yang kuantitatif itu kayaknya ada yang kurang, ada yang masih perlu dieksplor, sehingga akhirnya dieksplor lah dengan cluster analisis ini begitu ya. Dan mungkin yang perlu saya tekankan lagi inilah pentingnya bersosmed ya, meskipun ya memang perlu ada batasnya, sosmed juga kalau berlebihan juga nggak sehat gitu ya. Tapi ya saya di approach oleh oleh Chris ya itu ya memang purely lewat sosmed gitu. Saya juga khawatirnya pertamanya khawatir ini jangan-jangan scam gitu kan, tapi memang orangnya beneran ada di research gate gitu kan, kemudian dia juga Oke, emailnya dengan email apa namanya institusi gitu ya, sehingga oh ya ini kayaknya beneran. Kalau ya, scammer kayaknya nggak sampai pakai ya, email bukan. institusi gitu ya, sehingga eh, Oke, menarik ya. apa ya saya ya yakin gitu. Terus ternyata skalanya sampai di 11 negara begitu kan. Sebenarnya rencananya ada satu lagi 12 tapi penelitinya nggak lanjut gitu ya. Itu sehingga akhirnya hanya hanya di 11 negara tersebut. Oke, Mungkin baik. gitu sih Mbak Oh, Astrid. baik. Tapi tadi Bang. apa namanya ya Background nih ya ya. idenya bukan dari saya Betul, awalnya betul. gitu ya. Tapi seiring dengan proses penelitian ya ya apa ya untuk yang yang cluster analysis ini memang tadi dari saya gitu setelah setelah saya melihat kayaknya hasil penelitian yang menggunakan PLS itu konklusif tapi masih masih kayak masih black box gitu ya. Kita kita nggak tahu, belum tahu apa namanya banyak hal yang perlu dieksplor. Mungkin begitu Mbak Astri. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam. Oke. Tadi apa? Terima kasih banyak. Tadi sesuai dengan urutan yang di apa forum ini yang ada, kemudian Mas Adrian, kemudian Pak Ulian. Mungkin boleh silakan Mbak Gita dulu. Terima kasih Mbak Astri. Pak Sama. Imam, Iya, Mbak Gita. hebat sekali sebenarnya mungkin tadi nyambung Mbak Astri, pertama dicoleknya gimana gitu Pak Imam. Saya mau ini Pak, kan pembagian klaster itu sangat menarik ya Pak, jadi terbagi Hmm. 3 klaster. Eh, udah di ini belum Pak? Jadi justru pembagian klaster tersebut saya kepikiran 2 hal. Yang Hmm. pertama adalah yang kan ada PLS-nya ya Pak, ada struktural Iya, modelnya berarti ya. betul. Eh, sudah dicoba di MGA-kan untuk 3 klaster Isi tersebut belum group. Pak Imam? Untuk Oke. melihat apakah sebenarnya benar ada beda secara Hmm. signifikan hubungan antara eh, masing-masing variabel di dalam Hmm. struktural untuk ketiga Hmm. jenis clustering. Oke. Itu tadi saya kepikiran gitu. Jadi mungkin lebih konklusif untuk bisa ngelihat Hmm. hubungannya, jadi lebih bermakna gitu kali ya. Iya, Jadi kalau untuk betul. lebih spesifik karakteristik kalau yang kategori A, kategori B, kategori C itu seperti Hmm. apa hubungan strukturalnya. Yang Oke. kedua, menarik sekali untuk yang dikonfirm dengan kuali Pak Imam. Tapi Hmm. saya tadi kepikiran eh, yang pembagian klaster ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk diskriminan analisis kan Hmm. Pak Imam. Iya, betul. Sehingga terjadi 3 kelompok. Pak Imam dapat formula untuk 3. Nah, nanti untuk menentukan responden kualitatif mana yang masuk kelompok A, B, dan C, dia jadi Hmm. ngisi itu untuk masukin ke dalam Oh, oke. diskriminan sehingga ada valid Hmm. pengelompokan dia bukan cuma Ya. self classification bahwa Hmm. saya adalah robofiles, Hmm. saya adalah yang em, apa yang tengah ambiven ya Pak ya. Boleh Iya. ambil. Nah, Ya. jadi maksudnya beneran ada secara statistically dia ngisi dan terus kemudian dimasukkan ke dalam formula diskriminannya jadi bisa Hmm. lebih jelas Oke. 10-10-10-nya itu Hmm. beneran berdasarkan hasil riset yang Hmm. sebelumnya.
Idenya itu sih Pak Imam menarik banget, Oke, bisa kemana terima mana kasih ini banyak Pak Mbak Imam. Gita. Makasih Pak Imam, makasih Mbak Astri. Yo, mungkin yang multi group analisis itu ya Makasih. sangat mungkin ya insya Allah kita kita kerjakan. Tapi memang untuk paper yang pertama ini sudah cukup karena banyak 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 faktor yang dieksplor ya sehingga apa namanya sebenarnya sudah tebal gitu ya. Jadi untuk di paper pertama kayaknya Paper kedua saya Pak nggak Imam, berani. ini bisa jadi Yang paper kedua kedua ya, kalau ya di yang kedua. MGA-in Pak Imam ya. Jadi paper yang kedua bisa sangat mungkin sih Mbak dengan multi group analysis. Cuman masalahnya itu saya tidak ingin overlap dengan paper pertama. Betul. Jadi memang itu concern yang jadi dalam penelitian kolaborasi yang kemudian menurunkan beberapa paper itu kita harus concern jangan sampai ada Betul. overlap antara paper satu dan paper dua karena itu nanti jadi masalah Betul. ketika apa ketika kita klaim mau apa namanya mau naik Japfung Betul gitu Pak. kan pasti akan dicek sama reviewernya ini datanya apa bahkan salah satu alasan saya mau kualitatif ya karena kalau hanya data yang sama nanti bisa bisa dipermasalahkan gitu ini datanya Betul. sama nih meskipun analisisnya berbeda gitu ya. Tapi bisa Pak Imam kalau Hmm, misalnya hmm, satu entah divariasikan dari segi variabel, jadi hmm, angle-nya ya dipisah dari variabel yang mana yang mau di betul. jalur mana yang mau Hmm, diteliti, hmm, atau eh, pakai data misalnya hanya kasus Indonesia Pak ya Imam atau bisa kasus betul Southeast betul. Asia atau Asia gitu Hmm, versus sama yang mana. Jadi kalau Asia berarti numbernya akan hmm, berubah kan, ya ya konfigurasi betul datanya akan berubah gitu. ya Mungkin bisa sih sama Mbak Gita mungkin tapi nanti ya di-cut lagi adalah misalnya Z yang senior gitu betul karena betul. asumsi Z Hmm, junior itu belum punya decision making. oke oke Artinya dengan data yang sama itu karena ya angle yang ya berbeda sebenarnya bisa baru itu di betul MGA-in betul mungkin ya Pak bisa Imam. banget sih Mbak jadi Ide ini nanti doang. kita ya bisa apa namanya bisa kita pikirkan. Jadi sebenarnya datanya itu sangat kaya sebetulnya Ya dan betul. datanya itu juga Sayang sebenarnya banget Pak itu dia sampai sebenarnya sampai hampir 1000 sama gitu. iya sama sama Chris bahkan mau dipublish datanya sebetulnya Oke. kan ada yang memang dataset yang mau publish dataset Ya, betul. tapi memang dari Chrisnya sendiri baru mau dipublish datasetnya setelah paper satunya Selesai terbit semua. gitu. Iya, betul. Soalnya paper satunya masih dalam proses gitu kan. Di paper Baik. 2 juga dalam proses. Jadi apa Mudah-mudahan namanya? lancar semua Pak Imam. Amin, amin. Oh, Terima kasih Mbak Gita. ya. Ini suka dukanya ini ya sukanya apa berkolaborasi. Jadi ya kita ya kita harus ini juga sama partner sama mitranya gitu kan. Ya, tapi memang eh, ya tadi mungkin kalau صلاة sudah العصر بعد قليل اقتربت صلاة العشاء. kenapa ada suara Dari Pak Sum. oh Mas Ya, maaf, maaf saya ada ini berita otomatis. Oh, ya ya oh, Pak. nggak apa-apa. Iya. Jadi untuk pembagian papernya juga harus negosiasi dengan mitra gitu kan. Jadi ya, tapi ini masukan yang bagus. Nanti saya coba ini kan saya coba tanyakan ya dengan Chris gimana pembagiannya. Tapi intinya memang perlu ada batasan ya. Jangan tadi ketika mau kolaborasi terus jalan sendiri-sendiri nanti pas misalnya publikasi sendiri-sendiri kemudian pas publish ternyata ada overlap kemudian itu jadi masalah gitu. Jadi Iya, memang iya. untuk kolaborasi Betul. internasional ini setiap langkahnya termasuk authorship juga Koordinasi terus, betul Pak harus Imam. sangat dikomunikasikan gitu ya karena banyak potensi mungkin slack gitu ya ketika ya mungkin penulisannya ketika publikasinya gitu gitu sih tapi memang masukan yang bagus bagi kita untuk multi group analisis dan juga analisis diskriminan sebenarnya sebelumnya itu saya sudah mau coba sebenarnya sudah coba analisis diskriminan tapi apa hasilnya tuh mirip sama hasil PLS-nya sebenarnya jadi apa namanya tapi memang apa eh, ya akhirnya mungkin perlu perlu dibedakan tadi perlu dibedakan karena memang memang ya jadi tidak akan berbeda antara PLS-nya apa namanya apa anthropomorphismnya signifikan menjelaskan intensi adopsi gitu kan kemudian ketika dilakukan diskriminasi analisis ya yang menjelaskan paling signifikan ya apa anthropomorphismnya gitu kan jadi makanya angle-nya perlu dicarikan agar tidak overlap dengan paper yang pertama gitu begitu. Terima kasih masukannya nanti saya diskusikan dengan Chris begitu ya. Oke, mungkin yang
Yang Mungkin berikutnya boleh ada dilanjutkan? Ya, boleh tadi Bapak sesuai dengan Aulian urutan ya, mungkin boleh Mas. Mas Oh, Adrian. jadi Kak Adrian dulu ya, tapi boleh terserah. Kak Adrian dulu atau Adrian tadi sudah dari awal apa sudah? Oh iya, Saya dulu atau siapa? Saya atau siapa? Boleh Polian, tadi Kak Adriannya panggil Oke, belum ini. Boleh oke. salam Polian. Saya cuma berusaha untuk memahami ini ya, uh, penelitiannya Pak Imam. iya Jadi Pak. kalau misalnya kita lihat ini, pertama pertanyaan saya, ini periodenya kapan Pak Imam? Boleh tahu? Oke. Penelitiannya itu 2024, 2024 Pak. Jadi data collection 2024. Ah, Eh, Kemudian 2025 kita ngolah datanya ya untuk paper iya, pertama dan paper kedua. oke. Jadi Maksud dari tahun saya lalu cuma sebenarnya kasih seperti masukan itu. Pak Imam. Pak Imam, Iya Pak. ya, ya. Saya cuma mau kasih masukan. Ini penelitiannya bagus banget ya. Jadi Hmm. cuman kalau mungkin ada yang saya boleh kasih masukan bahwa Hmm. pertama ya bahwa AI itu kan baru munculnya itu uh, dimulai dengan ChatGPT Iya yang betul. secara massal kan ya. Hmm. Padahal AI sudah ada dari dulu-dulunya sudah ada, tapi mulai orang masyarakat tuh tahu Hmm. ChatGPT itu kan apa AI itu baru dari ChatGPT, bukan begitu? Hmm. Uh, Ya, Kira-kira. yang, Ya yang betul ya paling Pak Imam ya. ya Yang memang ya ya yang paling apa ya, yang ya. paling luas Mulai adalah aware-nya lah masyarakat ya gitu. betul. Betul, Betul Pak. betul ya. Mulai Ya. masyarakat menggunakan karena sebelumnya masih digunakan oleh militer atau apa Hmm. ya. Jadi Hmm. masih ini. Tapi mulai itunya adalah 2024. Kalau nggak salah Hmm. 22 November, kalau nggak salah 2022, kalau nggak salah ya. Hmm. 2022. Tapi mulai itu kan itu November, dia baru pertama kali launch. Jadi Hmm. praktis orang baru pertama kali gunain tuh ya mulai 2023 lah ya. Hmm. 2023 awal. Nah, ini penelitiannya 2024, jadi sekitar Hmm. mungkin 1,5 tahun ya sejak Ya. mereka ini. Mungkin teori yang paling cocok, yang teori lama yang paling cocok menjelaskan ini adalah teori apa innovation Hmm. diffusion Ya, teori betul. ya Pak Imam ya. Hmm. Ya. Jadi saya ngelihat bahwa ada similarity dengan hal ini ya dengan Hmm. ini. Tapi dengan ini akan lebih menjawab karena kan ini Hmm. secara khusus terhadap AI. Cuman mungkin concernnya adalah kalau misalnya Pak Imam untuk buat penelitiannya mungkin tahun sekarang atau tahun tahun Hmm. 2025 atau Hmm. 2026 Hmm. mungkin diffusionnya itu udah berbeda gitu Betul, Pak Iman. betul. Ya, Hmm. itu mungkin ya yang mungkin ada Ya. saya masukkan. Tapi ini sama sekali karena kalau soal penelitian janganlah bicara dengan Pak Imam. Pak Imam gurunya, saya tuh untuk murid pun juga nyampe gitu ya. Cuman mungkin dalam hal pengguna, mungkin kita mungkin itu Hmm. yang kita mau lihat mungkin uh, bisa jadi perhatian ya. Yang Ya. pertama, yang kedua, yang menarik lagi adalah mengenai Malaysia dengan Indonesia kalau kita Hmm. lihat gitu ya. Oh, kita lihat bahwa jomplang sekali itu antara RoboFiles-nya dengan Double RoboForbes-nya ya file. kan. Oh ya. Dia RoboForbes-nya yang paling rendah, kita Hmm. yang paling tinggi RoboForbes-nya. Dia Ya. paling RoboFiles-nya paling tinggi, kita paling rendah. Nah, padahal kita sama-sama ASEAN ya. Nah, itu mungkin kita bisa bilang, oh itu karena Malaysia lebih berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Hmm. dibandingin dengan Singapura, saya rasa Singapura Hmm. juga akan punya Ya. gambaran seperti Malaysia. Karena dia punya Hmm. Malaysia. Nah, kalau mau kita bandingkan, mungkin dengan ASEAN, kita bandingkan dengan Philippines. Sorry, Hmm. dengan Thailand. Itu mungkin Thailand. ada similarity. Karena kita nggak pakai bahasa Hmm. Inggrisnya ya sebagai Hmm. apa uh, main language lah atau apa yang masyarakat nggak menggunakan Inggris dengan utama. Jadi mungkin akan menarik dengan Thailand gitu. Hmm. Walaupun dibanding dengan Thailand kita lihat ya beda-beda nggak jauh-jauh banget gitu kan. Ya. 140 136 ya. Walaupun tetap Ya. dia lebih tinggi dan dia lebih uh, maksudnya dari RoboFile-nya lebih tinggi, Hmm. uh, RoboForbes-nya lebih rendah gitu ya. Nah itu akan menarik gitu. Kenapa? Sebab kalau misalnya saya secara ini aja tanpa penelitian saya tebak kalau taruh Singapura di sini pasti dia lebih RoboFast-nya lebih tinggi, Ya. RoboFast-nya rendah. Hmm. Saya yakin itu walaupun belum ada penelitian. Jadi Ya.
mungkin itu yang akan menarik kalau misalnya dieksplor lebih lanjut ya. Dan itu lebih kita bisa lebih tahu gitu karena sebabnya apa gitu. Kalau misalnya kita mau benchmark itu lebih tepat ke arah situ. Yang ketiga adalah saya ngelihat mengenai profil cluster berdasarkan variabel penelitian. Dan habis itu kita lihat bahwa di sini ada yang paling besar itu tetap gambar itu adalah yang robo ini ya, yang paling menerima itu robo files ya, robo files yang paling besar. Itu yang di tengah itu adalah yang di tengah ambivalen gitu kan. Yang ketiga yang paling kecil itu betul kan, yang paling kecil gambar paling kecil itu ini di slide mana nih, iya kan? Yang kecil itu adalah yang robo Forbes ya. Ya begitu ya Pak Imam ya. Ya Pak, saya share screen-nya. Bisa nggak ini kita anggap bahwa ini relates dengan intellectually, psychologically developed gitu. Semakin develop, semakin intellectually develop, maka dia akan lebih besar. Semakin dia less develop, apa enggak? Saya belum tahu segitu. Ya, saya belum taau. Memang Apakah lurus seperti sih, Pak. itu gitu. Jadi mungkin berbanding lurus ya. Oke. Jadi itu aja. Satu lagi yang saya mau masukin adalah rencana ya fokus pada Gen Z ya gitu. Kemudian mengenai apa ya? Oke. Yang mengenai rekomendasi sementara itu menyasar RoboFiles, menyasar ambivalence, dan menyasar RoboFolv. Dan menjalankan RoboFolv ada juga strateginya menjadikan gini. Walaupun tadi Pak Imam ada bilang bahwa ini bukan target market kita. Bapak ini bukan target market. Saya rasa itu lebih tepat gitu. Jadi kalau rencana strat marketingnya itu adalah marketing terhadap service robot atau AI, maka kalau kita pakai teori diffusion innovation theory, memang konsentrasi kita yang pasti yang sebagai eksperimen yang keinginannya adalah eksperimen, keinginan sebagai yang pertama itu pasti RoboFiles. Dan selalu ada majority itu adalah di tengah, yang dimana ambivalent ini. Nah, kalau di teori innovation diffusion itu kan di majority ya, early majority. Ya, early majority itu yang sangat terpengaruh oleh yang innovator gitu kan. Innovator ini pasti masuknya dalam files itu ya. Dan sebagian daripada early majority masuk dalam files RoboFiles. Kemudian ambivalence itu adalah yang di majority-nya itu ya. Habis itu yang di belakang itu yang laggard itu ya, late majority, laggard itu pasti masuknya dalam apa itu namanya? Forbes ya. Oke. Jadi saya lebih memang saya setuju bahwa kalau mau buat target strategi, maka yang menyasar RoboFiles dan ambivalent itu seperti menyasar adalah innovator dan menyasar early majority gitu. Karena yang di tengah itu akan ngikut aja. FOMO, fear of missing out belakangannya nanti. Dan tetap ada yang tetap ketakutannya, itu kita bilang memang susah itu. Nah, itu mungkin ya RoboFolv yang to the extreme. Ya, tapi RoboFolv yang bisa dipengaruhi ya nanti akan menjadi late majority gitu, late majority. Dan ini jadi RoboFolv bukan target market atau memang spesifik market untuk RoboFolv, tapi berarti kita nggak bisa pakai untuk kita bukan yang AI gitu. Jadi kita nanggil soal itu. Itu aja masukan dari saya, Pak. Terima kasih Pak Ulian. Memang betul ya, teori yang diffusion of innovation itu sangat relevan. Apalagi ini memang tahapannya sangat masih di awal ya Pak. Dan memang dari karakteristiknya ya, RoboFiles itu sangat dekat dengan innovators dan early adopters karena memang dia di sini cukup tinggi untuk novelty seeking-nya gitu Pak. Jadi memang kan innovators dan early adopters itu ya memang mencari novelty gitu ya. Sedangkan untuk yang ambivalen itu sangat ya mungkin early majority atau late majority begitu ya. Atau mungkin masuk kebanyakan late majority, dan yang RoboFolv itu memang karakteristiknya dekat dengan laggards yang memang mungkin paling akhir gitu ya mengadopsi. Jadi itu juga memang jadi salah satu framing kami gitu ya untuk mengelompokkan
konsumen ini gitu. Jadi tapi nanti mungkin akan lebih kuat lagi dari dari hasil wawancara, mungkin dari hasil. Jadi setuju dengan Bu Gita ya. Jadi kita nanti dari respondennya sebelum diwawancara harus ngisi kuesioner dulu. Dari situ mungkin baru kita kelompokkan apakah dia masuknya robophobe atau robofil atau ambivalen. Apa namanya? Tapi mungkin prosesnya ketika wawancara mungkin kita nggak tahu dia masuk ke mana gitu. Tapi nanti setelah wawancara kita baru bisa di coding dilihat oh ya Mungkin ternyata yang dia robophobe atau ya, robofile atau ambivalen. mungkin yang Itu juga Pak Imam yang perlu Pak Imam juga ini mungkin yakinin dulu juga di tahap mana sebenarnya AI ini juga ya, diffusionnya itu udah sampai di tahap yang mana gitu. Karena AI-nya sendiri kalau misalnya kita bilang pada tahap tahun 2023 itu kan baru pelan-pelan, banyak orang masih segala macam, kita masih ya, ragu. Pada tahun 2024 bagaimana? Tahun 2025 udah seperti apa itu? AI ya, juga ya, berkembangnya udah sangat luas. ya, betul. Ya, Dan AI itu udah kena shock aja ya, awal tahun lalu aja udah kena shock dengan DeepSeek. ya, betul. Langsung marketnya itu jatuh $1 triliun. Ya, dan sekarang bakalan mau jatuh lagi. Sekarang ini udah jatuh lagi per bulan ini. Per bulan ini di capital market jatuh lagi karena AI. Jadi sekarang lagi bilang AI yang akan jatuh lagi semua. Nah itu semua akan mempengaruhi semua. Saya cuma bilang bahwa penelitian Pak Imam ini opportunity-nya sangat besar karena sangat menantang. Itu aja poin saya. Iya Pak. Terima kasih Pak Ulian. Ya memang memang betul ya. Apa namanya? Ya tadi dengan ya sering misalnya kalau misalnya kita ulang lagi atau misalnya wawancaranya sekarang ya mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang tahun lalu kan tahun 2024 tahun 2025 banyak informasi baru ya terkait AI yang mungkin sekarang lebih misalnya AI itu seperti bubble tapi itu kan sebenarnya dari sisi keuangannya tapi kita lebih fokus kepada dari sisi layanannya dan tapi mungkin betul juga Pak Ulian ya tentang tahapan difusi inovasi bisa jadi saya juga nggak tahu apakah di Malaysia itu lebih banyak robofile-nya bisa jadi karena mungkin di mereka sudah tahapannya udah lebih maju gitu mungkin kita tahapannya mungkin masih di early adoption gitu ya masih di awal sedangkan saya tidak tahu tapi sepertinya pemerintah Malaysia itu cukup lebih agresif ya dalam mempromosikan AI gitu ya. Selain dari sisi bahasa mereka lebih familiar dengan bahasa Inggris, tapi bisa jadi memang dari sisi policy sepertinya mereka lebih dulu lah, lebih one step ahead. Kalau lihat dari infrastrukturnya kan juga Malaysia juga lebih maju dari sisi infrastruktur teknologi ya sehingga sangat mungkin mereka adopsinya udah lebih dahulu dan jumlah robofile-nya juga lebih besar gitu Pak. Walaupun nanti memang harus ada wawancara dan mungkin wawancaranya jangan di Indonesia aja saya usahakan saya tanya ke tim riset yang lain apakah bersedia juga misalnya wawancara di beberapa negara tadi ya sehingga 30 informan ini nyebar juga ke 11 negara yang memang dilibatkan di dalam penelitian ini. Begitu sih Pak. Itu Pak Iman, terima kasih. Terima kasih Sama Pak Ulian. Asli. Tadi Mas Adrian kayaknya. Tadi Mas Adrian. Tadi nggak apa-apa Tes. Ya Mas Adrian. Kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Mas Adrian. Alhamdulillah. Ini mau nanya nih Mas Imam. Itu buat triangulasinya yang wawancara itu buat nge-confirm variabel-variabelnya gitu ya? Sebenarnya bukan mengkonfirm sih Mas, karena kan variabelnya kan itu yang riset di paper 1 sudah diujikan gitu, udah signifikan. Jadi lebih ke arah mengeksplor tentang mekanismenya gitu, tentang misalnya anthropomorphism itu dari hasil temuannya dia berpengaruh positif terhadap adopsi ya dan juga menentukan apakah dia robofile seperti itu. Tapi itu kan nanti kita lihat apakah hasil wawancaranya seperti itu. Jadi mungkin mengkonfirmasi
mengkonfirmasi hasil temuan dan mungkin mengeksplor mekanismenya gimana sih prosesnya sehingga ketika antropomorfismenya tinggi, kemudian orang jadi robophile, sedangkan ketika antropomorfismenya rendah, orang jadi robophobe. Itu kan sangat simplistik, sedangkan mungkin realitinya pasti lebih kompleks, lebih lebih eh, lebih apa ya, lebih complicated lah ya dibandingkan itu, sehingga itu yang mau kita eksplor sebetulnya gitu Mas. Oke. Berarti nggak ada mengeksplor variabel, ada kemungkinan variabel baru gitu nggak ya? Variabel baru mungkin, sangat mungkin, tapi Oh, oke. kita itu tidak mungkin mengupdate paper yang satu karena jadi lebih ke arah Iya, mungkin propositionnya untuk next research. Jadi yang wawancara ini harapannya ya selain mentriangulasi atau mengkonfirmasi variabel-variabel yang sudah dipakai, yang sudah dipilih, misalnya anthropomorphism, needful novelty, consciousness, sama sama social need. Ya kalau memang ada variabel yang belum tercover, ya itu akan jadi temuan gitu. Justru itu yang kita harapkan, Mas Adrian. Tapi tidak oke. untuk menjadi feedback untuk penelitian yang pertama, karena itu penelitian pertama sudah Iya. tinggal proses publikasi sebenarnya, sudah jalan gitu. Kita mungkin untuk future future study atau future research gitu Mas. Nah, ya gitu gitu Mas Imam. Jadi Hmm. apa ya, kan kalau kita ngomong soal sesuatu yang baru apa teknologi ya, Hmm. kan Ya, selalu kan ada yang namanya kan fear dan distrust ya. ya betul betul. Itu apakah yang awalnya tuh sama si Chris itu ada fear distrust atau enggak? Apa Hmm. emang udah ada apa belum sebetulnya itu fear dan distrust itu? Kalau di model awalnya nggak ada, Enggak kita ada. yang indah-indah aja gitu. Di model awalnya, tapi dari hasil temuannya tadi ada Mungkin termnya minoritas, ya. tapi konsisten di semua negara. Jadi sebetulnya di semua negara itu ada minoritas yang menyuarakan gitu ya, atau yang mungkin Iya, konsisten anti gitu terhadap AI ya gitu. betul Mam. Jadi gimana ya? Jadi selalu kan yang kalau dibaca-baca ya gitu ya. Hmm. Saya baca-baca kalau misalnya selalu ada teknologi baru selalu ada yang namanya fear and distrust gitu kan. Ya betul. Contohnya kayak waktu revolusi industri kan sampai Ya. dihancurin kan Hmm. mesin pabriknya, waktu mesin Ya. uap, waktu Hmm. Adobe Photoshop baru muncul. Hmm. Nah, itu fear and Ya. distrust lagi gitu kan. Betul betul. Apalagi di apa penolakan oleh yang graphic desainernya Ya, yang, ya. yang offline ya, yang Betul, pakai betul. kuas. Terancam ya, merasa terancam Fear gitu. and distrust. Tapi ada Hmm. sebagian graphic designer yang malah embrace gitu. Dan mereka lah Hmm. yang bertahan hidup. Ya, betul, betul. Kayak gitu, Mam. Jadi Ya. bahkan bahkan gini, Mam. Jadi Hmm. ya kalau kita ngomong masalah kayak fear and distrust apalagi soal AI gini kan kita lama-lama kan kesannya kita kayak udah masuk ranah science fiction ya. Ya, ya. Iya kan ingat kan ya waktu ingat banget Narasinya tahun begitu 2000 kan ya narasinya. betul tahun Hmm. 2023 nggak salah ya penonton itu Hmm. bahkan waktu film Dune ya Dune Hmm. yang muncul di itu Ya, kita orang-orang udah ya, betul. narasinya udah ibaratnya udah Hmm. pakai apa pakai butlerin jihad gitu loh Ya, ya, ya kan kan istilah narasinya gitu kan istilah dari Star Wars aja muncul, yang clankers itu kan dari Star Wars. kalian ke Star Wars apa yang Nah, butlerian itu muncul lagi istilah butlerian ya. itu kan karena Hmm. waktu ngomong sama apa sama yang apa sih namanya itu yang punyanya Microsoft siapa sih lupa kan Apa? AI-nya Microsoft. Ini Sam Altman. Enggak, AI-nya Bukan, Microsoft. AI. Oh, yang Belum. apa sih yang aduh lupa kan namanya. Copilot, Yang Copilot. Copilot Copilot. kan. Nah, Copilot Nah, masalah kan ada yang ngobrol lama-lama akhirnya nah, sih kok jadi kayak manusia banget ya, takut gitu kan. ya, ya Sampai gitu betul. sampai bilang I love Hmm, you gitu kan. hmm, Kayak gitu-gitu ya, makanya kayak ya. gitu makanya ya ya memang mereka mungkin minoritas ya gitu tapi Betul. ada dia mereka ada gitu kan. Betul. Lalu ada fear and distrust itu gitu. Betul, betul. Kayak Justru gitu. bisa jadi wawancaranya nanti yang menarik justru yang dari Robofop bisa jadi. Iya, mereka Jadi, takut gitu kan. hmm, Takutnya itu kan ya mungkin karena takut secara ekonomi ya, Mam ya. hmm, Jadi ya, takut ekonomi kerjaannya dan diambil sosial, AI. sosial juga kan. Ya, Betul. Takut nanti kayak jadi Skynet, Mam. ya betul. Jadi Skynet gitu kan.
gitu. Jadi apa robot apokalips gitu. Ya, Kita udah ngomongnya kayak itu, science fiction banget gitu itu lah. juga Itu nyata, Mam, tapi. betul banget Mas. Jadi paling kan di sosial media itu wacananya nyaring, cukup nyaring ya yang tadi yang Oh, AI apocalypse dan seterusnya itu. Jadi sebetulnya jadi tadi kita dengan wawancara harapannya dapat dapat grounded gitu ya. Sebetulnya seperti Ya, apa sih persepsi dari konsumen ya, terutama yang memang kita identifikasi dan di apa di memang terkonfirmasi yang robofob. Eh, Kemudian kita eksplor apa namanya mungkin tadi persepsinya, mungkin trust and distrust-nya gitu, apa yang membuat mereka jadi robofob gitu ya. iya gitu. Ini soal masalah fear and distrust-nya itu sih, Mam. Hmm, Jadi ya kalau nggak tahu ya, mungkin kayaknya kalau di dunia akademis belum ada istilahnya, Mam. Jadi kalau di iya dalam betul. dunia apa sih sastra tuh udah ada istilahnya gitu loh yang kayak gitu. Oh, Namanya Frankenstein complex gitu. wis, oke. Itu Ya Frankenstein kan mungkin bisa ya, dipakai, Mam. bisa dikonseptualisasi ya betul. Iya. Jadi kan kita ngebikin suatu penciptaan, penciptanya itu kan Hmm, ngelawan kita kan gitu kan. ya ya Nah, itu betul. kan yang kayak Hmm, Terminator, hmm, Skynet gitu kan. Ya, ya. terus apalagi yang kayak yang di Dune itu kan sebenarnya kan Hmm, Frankenstein kompleks semua gitu. iya. Karena kalau memang betul AI itu self aware itu ethical implication-nya luar biasa itu. Iya. Tapi ya ketakutan tuh nyata Ya gitu. Di betul. medsos tuh kenceng banget gitu. Hmm, Memang mereka hmm, mungkin minoritas ya, tapi hmm, mereka vokal. ya Dan betul tapi betul. mereka valid sih menurut Hmm, saya ya. ya setuju Mungkin jadi Mas. variabel itu fear Ya and distrust itu sih. ya makanya di sini menurut saya wawancara itu apa cukup ini ya cukup valid ya karena memang sangat menarik kasus-kasusnya nih. Jadi yang robofile juga menarik, yang robofob juga menarik. Dan yang ambivalen pun juga eh, menarik juga sebetulnya kan kita jadi sebenarnya seperti apa begitu kan tadi ya apakah mereka ambivalennya gara-gara dua-duanya takut dan sekaligus suka atau mungkin netral atau apatis gitu ya saya nggak peduli nggak takut enggak tapi suka juga enggak itu kan juga apa namanya kita belum tahu sebetulnya dari cluster analisisnya ya perlu mungkin perlu kualitatif begitu ya. Gitu sih Mas Adrian. Oke, makasih, Mam. Sama-sama Mas Adrian. oke, baik, terima kasih. Oke. Mungkin tadi ada tanggapan dari Mbak Gita di chat, Mas Imam. Tadi Mm-mm. apa dari Mbak Gita ke Mas Imam dan Pak Adrian sudah Oh terjawab ya. iya. Mungkin termnya lebih ke induknya mixed method, Hmm. tapi tidak spesifik triangulasi begitu. Pak Adrian, Pak Imam, Hmm. begitu Terima kan? kasih Mbak Astrid. Ya memang betul Ya, Mbak Gita mix method lebih tepat ya lebih tepat. Iya, kalau triangulasi kan berarti hal yang sama diuji dengan cara yang Ya berbeda. Jadi betul bagian betul. dari mixed method. Jadi mungkin kalau disebut mixed method lebih tepat. Hmm. Terima baik, kasih Mbak Gita. baik, terima kasih. Gimana nih Oh, Mas Pak Imam Imam, melihat? Pak. Terima kasih Mbak Gita. Makasih, Pak Melihat Imam. waktu, apakah kita sudah cukup 1 jam lebih? Menarik sekali ya Ya. diskusinya ya. Mungkin kalau apa berlanjut bisa seharian nih kali Mas Imam ya. Iya. Oke, bagaimana Mas Imam? Bisa Apakah mungkin masih? ya mungkin nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi silahkan nanti kita Ya, apa ya mungkin sebetulnya nanti di brown bag in berikutnya bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol personal juga silahkan oke, kapan baik, baik. bisa ketemu juga saya Oke, persilahkan gitu. oke, baik. Dengan demikian terima Mungkin kasih banyak peserta sama-sama Mbak Brown Bag Astri. Meeting hari ini. Mungkin kalau saya boleh ada sedikit closing Hmm. menyampaikan dari Mas Imam tadi. Yang pertama tadi itu ya, karena bermula dari bersosmed, dia bagi kita dilirik, yang penting asal bukan scammer, asal bukan scammer itu bisa di apa? Ternyata bisa berlanjut gitu jadi hal yang sangat serius gitu ya. Dengan tadi kan dengan Mas Kris ya, Bapak Kris ya, Mas Kris ya. Terus yang kedua adalah sangat menarik untuk memadukan mix antara kuantitatif dengan kualitatif gitu ya Mas Imam ya. Dan untuk Brown Bag hari sampai di sini tapi terbuka masukan dari semua siapa saja gitu Mas Imam ya untuk cluster riset kami gitu ya. Tadi ada dari Mbak Gita kebetulan juga anggota cluster riset kita, ada Pak Ulian juga sebagai anggota cluster riset kita dan dari Kak Mas Adrian ya. Mungkin dari teman-teman yang belum sempat di Zoom hari ini kan tadi seperti kata Pak Ulian kan opportunity-nya itu kan sangat menambah, itu kan masih sangat luas, periodenya masih sampai bisa diskusikan kemudian gitu ya Mas Imam ya.
Mungkin bagaimana Mas Imam, ada tambahan? Dari saya sudah, Mbak Astri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Semoga bisa bergabung lagi di acara Broadback bulan depan. Sama-sama. Ya. Terima kasih Jumpa Pak lagi Imam. Broadback. Mungkin foto dulu, Mbak. Apa? Oh iya, foto dulu. Ya. Foto boleh, mohon maaf. Dulu, ya udah. Mungkin saya hitung ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Terima kasih.